Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi di dalam Kristus Yesus dalam program Bible Study Online CK7. Ini adalah program yang akan menolong setiap saudara untuk belajar membaca firman Tuhan secara teratur, mendapatkan penjelasan, dan kemudian bisa memahami, lalu kita bisa melakukannya untuk kemuliaan Tuhan dan pertumbuhan iman kita, pengenalan kita kepada Allah. Hari ini kita akan belajar tentang piagam perjanjian bangsa Israel setelah mereka mengalami pemulihan dan bagaimana membuat penetapan kembali perjanjian dengan Yahweh. Dan hari ini apa implikasinya kepada kita sebagai orang percaya. Tapi sebelumnya saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kita membangun, mempersiapkan hati kita, menunjukkan mata kita, hati kita kepada Kristus, dan membangun keintiman kita dengan Allah dalam penyembahan kita. Bapa di surga, kami bersyukur. Kami datang saat ini untuk mempertajam pendengaran kami sebagai telinga seorang murid, dan hati yang mau percaya dan mau berbalik dan bertobat dari setiap dosa. Supaya kami Tuhan bisa mendapat pengertian yang benar dan melakukan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa.
segenap hidupku. Ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ya Yesus, menyenangkan-Mu Tuhan, ini janji kami. Yesus, Shana ya la 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 Shana, Shana ya la 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 Shana ya la la. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu.
pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Oh, terpujilah Engkau Bapa. Muliakanlah nama-Mu oleh orang-orang yang telah Engkau tebus, orang-orang yang telah Engkau pulihkan, orang-orang yang membuat perjanjian dengan Engkau di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, perjanjian kekal yang Kau sediakan kepada kami. Dan kami akan terus memuliakan Engkau. Dan hari ini, biarlah Engkau juga menerangi hati pikiran kami oleh Roh-Mu, untuk kami bisa memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur di dalam belajar dari kitab Nehemia, bahwa Nehemia itu memiliki satu tema yang pasti dan jelas panjang kitab itu, yaitu usaha pemulihan, upaya restorasi, pemulihan. Dan bukan cuma pemulihan bait suci, tembok Yerusalem, tapi juga yang paling penting adalah pemulihan dari standar moral, sikap hati, dan juga kehidupan ibadah mereka. Karena bangsa Israel itu ditandai dengan relasi yang intim dengan Yahweh. Dan itu adalah identitas mereka. Jadi saat ini, setelah di dalam Nehemia pasal yang ke-8, Nehemia membacakan kitab Taurat dan mulailah perayaan Pondok Daun atau Sukot. Itu adalah gambaran perayaan kemenangan. Dan mereka percaya di situ ada pembaharuan. Dan diikuti dengan pasal 9, yaitu tentang khotbah penjelasan dari hukum Taurat. Bangsa Israel pulang dari pembuangan gak pernah membaca Taurat. Jadi oleh Ezra dan Nehemia kerjasama bagaimana mereka bisa mengajarkan kembali. Dan disitulah mulai adanya orang-orang yang memberi eksposisi, penjelasan daripada Taurat itu. Dan ini gambaran yang sebenarnya menjadi gambaran yang lazim kita lihat di dalam ibadah hari Minggu. Ya, seseorang naik ke panggung atau ke mimbar dan berkhotbah dari firman, lalu menjelaskan firman yang dia khotbahkan itu. Eksposisi, itulah sebenarnya cara khotbah yang alkitabiah. Firman itu dijelaskan, lalu kemudian diberikan pemahaman, dan orang-orang dituntut untuk bisa melakukan apa yang baru saja mereka terima penjelasannya. Dan kita melihat setelah mereka menerima firman itu, mereka sungguh merespon. Mereka merasakan adanya perasaan dosa dan bertobat. Dan Nehemia di pasal yang ke-9
berdoa lagi untuk kemudian menjelaskan tentang sikap mereka di hadapan Tuhan. Inilah Tuhan keputusan kami. Inilah Tuhan komitmen kami kepada Engkau yang telah setia kepada kami. Kira-kira begitu. Nah, lalu kemudian jadi di pasal 9 ini ada satu kata yang penting di dalam bahasa Ibraninya, yaitu kata azab. Kata azab itu artinya menelantarkan, meninggalkan, to abandon. Jadi kira-kira mereka mau mengatakan begini kepada Tuhan. Tuhan, karena Engkau tidak pernah lagi menelantarkan kami, azab kami, maka kami pun tidak akan azab Engkau. Itu kira-kira dalam pengertiannya. Karena Engkau telah memelihara kami tidak ditelantarkan. Walaupun 70 tahun kelihatannya kami seperti ditelantarkan Tuhan, tetapi kami tidak pernah ditelantarkan Tuhan. Kami dipelihara Tuhan. Dan karena itu kami juga tidak akan lagi menelantarkan Engkau. Ya, kira-kira itulah dalam ayat pasal 9. Lalu sebagai peneguhan pasal itu mereka buat perjanjian dengan Tuhan. Tertulis loh, dikatakan di pasal yang ke-9 ayat terakhir 38 itu menjadi jembatan kepada pasal 10. Berdasarkan semuanya ini, yaitu dari khotbah, penjelasan hukum Taurat, kami mengikat perjanjian yang teguh, yang ditulis dan dibubuhi materai. Jadi kita tahu bahwa ini jadi sah, ini memiliki kekuatan hukum, ada sanksinya oleh para pemimpin kami. Jadi dimulai dari para pemimpin, serta orang-orang Lewi kami, berarti para imam dan imam-imam kami. Termasuk kemudian nanti rakyat. Lalu mereka mulai membubuhi tanda tangan itu. Jadi ini mengingatkan kita dan orang Israel, pertama orang Israel yang tanda tangan ini adalah mengingatkan kepada mereka tentang umat Allah di dalam di dalam Ulangan pasal yang ke-27 sampai dengan 30, yaitu pembaharuan perjanjian di Gunung Ebal. Bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, satu generasi pertama karena ketidaktaatan mereka mati, tetapi ada generasi yang lahir di padang belantara, mereka tidak mengalami Mesir. Itu sebabnya Musa di dalam kitab Ulangan menjelaskan kembali apa yang terjadi. Lalu setelah itu mereka membuat perjanjian di pasal 27 sampai dengan 30. Nanti kalau kami masuk ke dalam tanah Kanaan, kami akan setia dengan firman Tuhan, setia dengan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Di tanah Kanaan mereka tidak setia. Di tanah perjanjian itu mereka tidak setia. Dan sebagai hasilnya, kisah tentang pemberontakan bangsa Israel terhadap hukum Taurat itu mulai kelihatan. Jadi sebenarnya perjanjian lama itu, kisah bangsa Israel itu cuma satu temanya. Ketaatan bangsa Israel atau ketidaktaatan raja dan bangsa Israel mengakibatkan berkat atau kesengsaraan kepada seluruh bangsa oleh karena sikap mereka yang tidak benar terhadap firman Tuhan, terhadap Taurat. Itu saja, ditutup dengan itu. Ya. Nah, lalu mereka membuat perjanjian. Di dalam perjanjian ini ada hal yang paling penting yang kita mesti tahu, yaitu perjanjian kekudusan. Karena upaya restorasi bukan cuma restorasi fisik, rumah Tuhan, tembok Yerusalem, tapi yang paling penting adalah restorasi moral. Karena kemudian dimulai dengan pernyataan di dalam ayat yang ke-30, yaitu kami tidak akan memberi anak perempuan kami. Kami tidak akan mengambil anak perempuan dari bangsa-bangsa lain. Kami tidak akan membawa barang macam gandum dalam melanggar hukum Sabat. Kami melakukan jual beli di hukum Sabat atau di waktu Sabat yang harusnya kami fokus ke Tuhan, kami
fokus untuk mencari peruntungan kami, keuangan kami, ekonomi kami. Dan juga berbicara yang ketiga tentang bagaimana mereka, sikap mereka terhadap tanah yang mereka kelola dan bagaimana mereka menghargai 7 tahun siklus untuk tanah itu. Dengan iman mereka persembahkan kepada Tuhan, tidak diolah. Lalu kemudian kita tahu 7 kali 7 menghasilkan 49 tahun Yobel. Dikembalikan lagi semua pola kehidupan sesuai dengan firman Tuhan di hukum Taurat. Inilah menjadi tanda komitmen kekudusan mereka. Yaitu komitmen kekudusan adalah bagian dari penyembahan. Kita tidak bisa menanggalkan penyembahan dari kekudusan. Holiness as worship. Dimulai dari moral. Tidak ada sexual relationship dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan ini sebenarnya yang terjadi di Kanaan. Mereka mengawinkan akhirnya menghasilkan penyembahan berhala. Karena istrinya atau suaminya dari bangsa lain itu membawa dewa-dewa mereka. Dan akhirnya membuat bangsa Israel menyembah dewa-dewa mereka. Dan Rasul Paulus dalam perjanjian baru mengajarkan kepada jemaat untuk kita tidak memikul satu kuk bersama dengan orang gelap. Artinya jangan membangun pernikahanmu, komitmen, covenantmu kepada Tuhan dalam pernikahan dengan orang yang tidak percaya. Artinya kalau kita sudah bertobat, lalu kita cari-cari orang yang belum bertobat, kita sedang membuka pintu untuk bahaya penyembahan berhala itu masuk. Kalau kita misalnya belum bertobat, menikah dengan orang belum bertobat, ya nggak apa-apa, memang kita nggak punya pemahaman. Tapi kalau kita sudah bertobat lahir baru, lalu kita mencari orang yang tidak mengenal Tuhan, berarti kita sedang berontak kepada Allah. Itu yang pertama, mengenai kekudusan. Jadi ini penting untuk kita memahaminya. Dan kemudian juga memahami betapa kudusnya hari Tuhan itu. Di mana kita mengutamakan Tuhan. Membawa keluarga kita menyembah Tuhan bersama-sama. Dan percaya bahwa di hari itu Tuhan bisa menyediakan kebutuhan kita. Mungkin kita harus off dari pekerjaan, tutup toko. Tapi kita percaya bahwa Tuhan sanggup menyediakan. Dan kemudian juga di sini berbicara mengenai percaya akan tanah yang dipulihkan setiap tahun ke-7. Nah, setelah bagian pertama ini tentang kekudusan, mereka berbicara lagi tentang komitmen terhadap penyembahan di rumah Tuhan. Wah, ini yang sangat penting sebenarnya. Karena kemudian mereka mulai membuat bagaimana istilahnya kita sekarang best practices. Bagaimana praktek penyembahan di rumah Tuhan itu, operasionalnya itu bisa dilakukan terus-menerus. Jadi keberlangsungan, sustainability of worship. Bukan cuma dari sikap, hati orang-orang. Tapi juga semua worship itu perlu pembiayaan. Ada komitmen pembiayaan. Nah, konteks itulah yang diajarkan di sini. Dan inilah yang kemudian menjadi banyak pola bagaimana gereja-gereja di zaman modern mengikuti pola ini. Ada yang polanya itu 100% copy paste, mengikuti semua. Ada yang mulai menerjemahkan dengan cara lain. Tetapi pada dasarnya prinsipnya adalah bahwa penyembahan, kekudusan itu juga memiliki komitmen di dalam materi. Karena di sini mulai dia bicara mengenai bagaimana kita menghormati Tuhan lewat materi kita. Melalui rumah Tuhan ini dikatakan dia berbicara tentang mereka membuat perjanjian tentang apa? Persembahan sulung, persepuluhan. Bahkan semua korban-korban yang mereka bawa. Mereka mengatakan bahwa kami akan menetapkan penyediaan di rumah Tuhan itu. Kami akan memastikan semua yang diperlukan di rumah Tuhan itu ada. Ya, jadi kenapa kita membawa persembahan ke rumah Tuhan? Supaya ada persediaan. Kenapa? Karena itu untuk semua operasional gereja.
Termasuk di situ operasionalnya pembiayaan hidup para imam-imam, para pengerja-pengerja yang secara penuh mendedikasikan diri mereka untuk melayani rumah Tuhan, operasional rumah Tuhan. Kalau sekarang baik itu di kantor gereja, sekretariat, dan juga di dalam ibadah-ibadah. Itu semua kan memerlukan pendanaan. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Alkitab mengatakan, mengajarkan polanya di sini. Itu adalah tanggung jawab pemimpin, imam, dan jemaat. Semua orang bertanggung jawab memikul beban itu bersama-sama. Semua orang membawa persembahan, semua orang membawa persepuluhan, semua orang membawa persembahan sulung mereka. Enggak cuman hanya imam saja. Enggak. Ini penting kita mesti memahami. Inilah yang namanya best practices. Itu sebabnya kita nggak perlu menghakimi rumah Tuhan lain yang mereka nggak pakai itu, nggak pakai persembahan, persepuluhan apa semua. Nggak boleh kita menghakimi seperti itu. Karena itu ada, dan itu sebenarnya prinsipnya adalah kita berkontribusi secara finansial kepada operasional gereja. Kita mau bicara ini secara praktis, ini benar loh. Jadi kita mesti memahami semua operasional itu memerlukan pendanaan. Dan siapa yang diminta? Yang tidak boleh adalah sebenarnya. Di sini tidak dikatakan negara bertanggung jawab. Tetapi kita tahu di dalam sejarah gereja, setelah reformasi, negara memungut pajak kepada semua warganya. Lalu kemudian pajak itu dipakai untuk juga membiayai gereja. Seperti di Jerman, di Eropa, di Belanda, di negara-negara yang pola kekristenan yang dipengaruhi oleh reformasi. Gereja itu dibiayai oleh negara. Makanya dia berbadan hukum. Lalu kemudian karena sebagai sosial, bebas pajak. Dan orang yang membayar persepuluhan, persembahan, donasi ke gereja, itu nanti dikembalikan pajaknya. Itu semua mekanisme yang terjadi setelah abad 16 reformasi sampai sekarang. Nah, di perjanjian baru, semua itu kembali diulangi oleh Paulus. Dan Paulus memberikannya dengan cara yang sangat jelas tentang operasional, komitmen operasional terhadap penyembahan itu. Yaitu kita membawa persembahan kita dengan hati yang tulus, satu, sukarela, sukacita, tetapi juga yang orang banyak tidak paham. Memberi secara reguler. Karena dikatakan oleh Paulus, setiap hari pertama minggu itu, kami membawa persembahan kami. Kami membawa korban kami. Kami membawa donasi kami. Jadi kalau kita lihat di gereja itu ada persembahan mingguan, ada persembahan bulanan, ada persembahan untuk anak yatim, apa semua diakonia. Itu adalah wujud satu regularity, ya, keteraturan. Jadi kalau kita membawa persembahan, ada persembahan yang kita bawa tahunan, ya. Contoh ada persembahan sulung, itu persembahan tahunan. Gitu. Ada persembahan bulanan, ya, persepuluhan contohnya. Ada persembahan mingguan, persembahan syukur. Ini semua dicatat di dalam pola Nehemia 10 itu. Jadi dia katakan ada persembahan tahunan, ada persembahan bulanan, ada persembahan reguler, mingguan. Dan di Paulus mengatakan itu dalam jemaat. Artinya bahwa prinsip regularity, ya itu prinsipnya. Nanti mau ada yang menetapkan persembahan tahunan, bulanan, mingguan. Tetapi yang penting reguler. Kalau kita membawa persembahan kepada Tuhan, bawalah secara teratur. Bawalah dengan sukacita. Bawalah dengan sukarela. Dan berikanlah itu dengan tidak terpaksa. Saudara-saudara, ini sebenarnya jadi kita nggak perlu berdebat tentang bagaimana prinsip persepuluhan, persembahan sulung. Karena pertama, itu ada pola di Alkitab. Tetapi kalau kita bicara di dalam zaman modern,
Itu kita sebut sebagai best practices of the church operational. Commitment toward worship. Praktek-praktek yang terbaik yang dilakukan oleh sebuah gereja atau lembaga rohani di dalam membiayai operasi ibadah atau operasi kegiatan gereja. Jadi, mari kita berbesar hati, tidak menjadi hakim terhadap orang lain. Tapi kita percaya bahwa lewat ini kita belajar. Kalau kita di dalam jemaat yang memberikan pengajaran, oh ini adalah jenis-jenis persembahan yang kita bawa secara reguler, tahunan, bulanan, mingguan, mari kita lakukan itu. Dengan sukacita, sukarela, tanpa paksaan, dan dengan keteraturan. Dan karena itu, bangsa Israel itu mampu melanjutkan operasional rumah Tuhan itu. Tidak ada, setelah itu tidak pernah lagi terbengkalai operasional bait suci. Ya, karena perjanjian lama itu ditutup di Nehemia 13. Itu perjanjian lama ditutup. Setelah itu kan 400 tahun. Dan dalam 400 tahun itu, walaupun ada serangan-serangan dari Yunani, ya, dari Romawi, bait suci itu tidak pernah lagi tutup. Tidak pernah lagi terbengkalai. Nah, ini memperlihatkan bahwa orang Israel itu komitmen dengan piagam Nehemia pasal 10 ini. Sampai bait suci itu dihancurkan, maka mereka terserak, tidak punya lagi rumah bait suci, mereka punya sinagoga. Dan sinagoga operasionalnya sampai sekarang itu adalah operasional yang dibiayai oleh jemaat, imam, dan juga pemimpin. Mereka menerapkan. Semua itu adalah kontribusi gereja, anggota jemaat. Tidak mengandalkan donasi pemerintah. Karena inilah prinsip Alkitab. Kalau ada persembahan dari itu, it's okay, kita bersyukur. Tetapi yang paling penting, bagaimana kerelaan hati jemaat. Sampai sekarang, berlaku baik orang Yahudi, di dalam gereja kita berkembang pemahaman kita tentang operasional commitment toward worship itu. Tapi prinsipnya penyembahan itu perlu dukungan finansial. Nah, ini mungkin pelajaran yang penting untuk kita renungkan. Bagaimana ada tanggung jawab di ayat 33 itu semua tanggung jawab kewajiban itu dipenuhi, ya, dipenuhi oleh jemaat. Dibilang kami berjanji untuk semua roti sajian, kurban sajian tetap, kurban bakaran yang tetap, kurban untuk hari-hari Sabat, bulan-bulan baru, masa raya yang tetap, untuk persembahan-persembahan kudus, untuk kurban-kurban penghapus dosa guna mengadakan pendamaian bagi Israel, serta segala pekerjaan rumah Allah kami. Ini kan semua bicara mengenai apa? Yang tetap. Yang tetap. Artinya apa? Regular. Selalu akan ada kebutuhan reguler daripada rumah Tuhan. Dan dikatakan kami mewajibkan diri. Jadi bukan mewajibkan orang lain. Pertama mewajibkan diri. Dan siapa kami ini? Para pemimpin yang menandatangani dikatakan ayat 1. Yaitu dari mulai Nehemia. Lalu para imam-imam. Orang Lewi. Semuanya. Dan termasuk umat. Semuanya kami mewajibkan diri. Dikatakan memberi 1/3 sikal setiap tahun untuk ibadah rumah Allah. Ini kan persembahan tahunan. Ya. Jadi, nah tetapi jangan berpikir begini. Bahwa persembahan ini kayak kita bayar biaya tagihan, langganan. Misalnya langganan Netflix. Wah, kalau enggak nanti diputus, nggak bisa nonton. Ya, jadi jangan begitu sikap kita melihat, aduh nanti kalau saya nggak bawa persembahan, nanti Tuhan nggak berkatin saya. Bukan itu, tetapi dengar baik. Regularity. Bawalah itu dengan tekun. Saya ingat ada satu kesaksian saya. Pada waktu itu ada upaya pembangunan rumah Tuhan.
Dan semua jemaat didorong, sampai anak-anak kecil. Nah, lalu semua orang membuat iman, janji iman. Berapa yang akan dibawa? Untuk beriman tahun ini kita akan bawa. Lalu saya dan istri saya berdoa dan punya satu jumlah besar sekali. Yang buat kami ini tidak mampu kami lakukan dengan apa yang kami punya. Tetapi pada waktu itu, kami berdoa dan Tuhan memberi hikmat kepada kami. Bahwa kami, jumlah yang besar itu, kami bagi 52. Karena itu berarti setiap minggu. Selain persembahan yang reguler, persembahan syukur, persepuluhan, kami taruh ini sebagai persembahan tetap setiap minggu untuk renovasi rumah Tuhan. Dan kami dorong anak-anak yang kecil-kecil, kalau kamu makan burger 3 kali seminggu, coba yang burger 1 kali itu kamu kurbankan kepada Tuhan, kamu tabung setiap minggu gitu. Dan saudara, ini luar biasa. Kami berdoa, jadi kan bebannya kan jadi gak berat. Jadi jumlah yang besar itu dibagi 52 jadi gak berat. Dan kami beriman setiap minggu. Kadang-kadang hari Jumat, wah Tuhan kok gak ada gitu ya, belum ada gitu. Dan kami berdoa. Dan bisa pada hari itu ada orang bilang, Pak bisa gak pelayanan? Dan PK-nya itu kita tahu dengan jelas itu hanya untuk membiayai apa yang kami imani setiap minggu itu. Dan saya bisa bersaksi, selama 52 minggu itu kami tidak pernah gagal. Bukan karena kekuatan, tapi kami diajar untuk belajar memotong itu jadi kecil-kecil dan kami melangkah dengan iman yang kecil. Tetapi setia setiap minggu. Dan Tuhan menghargai itu. Jadi mari kita belajar prinsip regularity. Komitmennya itu secara reguler, baik itu mingguan, bulanan, tahunan. Mari kita lakukan itu. Itu yang penting sebenarnya. Dan tergantung kalau gereja kita menetapkan ada persembahan tahunan, seperti persembahan sulung, persembahan bulanan, persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan mingguan. Mari kita lakukan. Karena itu untuk membuat rumah Tuhan tidak terbengkalai. Dan bagaimana dimensi praktis dari memelihara penyembahan lewat dukungan keuangan. Saya percaya hari ini kita akan semakin mendapat pencerahan untuk kita bisa melakukan itu dengan sukacita, sukarela, dengan iman, dan dengan teratur. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami bersyukur bahwa penyembahan itu dimulai dari pengudusan hidup. Dan kami bersyukur Yesus telah menguduskan hidup kami. Kami juga bersyukur bahwa Yesus memberikan kepada kami kemampuan untuk hidup memisahkan diri dari segala kenajisan, segala dosa, segala keterikatan-kerikatan dan perjanjian-perjanjian dengan kuasa kegelapan. Dan tolong kami Tuhan untuk menghormati kudusnya hari Sabat, hari perhentian, hari ibadah kami. Kami juga berdoa untuk kami sebagai anggota jemaat bersikap untuk mendukung pekerjaan rumah Tuhan, pelayanan, operasional gereja lewat persembahan keuangan kami yang teratur setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Dan kami berdoa Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak azab kami pun tidak akan azab Engkau dan rumah-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau adalah sumber penyediaan kami. Engkau pasti menggenapinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terus memberkati. Shalom.